أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Waktu mengangkat jari telunjuk dalam tasyahud dijelaskan oleh para ulama, bisa kita baca dalam kitab-kitab fikih madhab Syafi'i. Salah satunya dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, wa sunna raf'uha ayil musabbihati ma'a imalatiha qalilan inda hamzati illallahu lil ittiba'. Disunnahkan mengangkat jari telunjuk serta menyondongkan sedikit ketika membaca hamzah lafaz illallah, karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat jari telunjuk pada tasyahud dimulai pada saat mengucapkan lafaz illallah, karena mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan juga dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau menjelaskan yusannu ay yushira bi musabbihati yumnahu fayarfa'uha idza balaghal hamzati ila balaghal hamzata min qawlihi la ilaha illallah. Disunnahkan berisyarat dengan jari telunjuk tangan sebelah kanan, maka mengangkatnya jika bacaan telah sampai hamzah lafaz la ilaha illallah dari ucapannya la ilaha illallah. Pada lafaz la ilaha illallah hamzah pada illallah, maka disitulah kita mulai mengangkat jari telunjuk. Ya. Dan yang perlu kita garis bawahi, tidak boleh berisyarat dengan jari selain telunjuk. Karena disunatkan berisyarat dengan jari telunjuk, artinya jari selain jari telunjuk tidak boleh digunakan untuk berisyarat, sekalipun jari yang lainnya ataupun jari telunjuknya buntung tidak ada, maka tidak diperbolehkan menggunakan jari yang lain. Misalnya digunakan ibu jari, maka hukumnya makruh kalau tetap dipaksakan menggunakan jari selain jari telunjuk dalam berisyarat ketika tasyahud. Syekh An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam kitabnya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, beliau mengucapkan illal musabbihata, kecuali jari telunjuk. Artinya ketika bertasyahud itu beliau menjelaskan jari-jari sebelah kanan itu semuanya digenggam kecuali jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha, sebab nanti ia berisyarat dengan menggunakan jari telunjuk. Wa sunna raf'uha ma'a imalatiha li jihatil qiblati qalilan. Dan disunnahkan mengangkat jari telunjuk serta menyondongkannya ke arah kiblat sedikit. Fi halatir raf'i inda qawlihi illallah bi ayyabtadi'a bir raf'i inda hamzati illallah. Pada waktu mengangkatnya, hendaklah ketika membaca hamzah pada lafaz illallah
la ilaha illallah, maka kita mulai mengangkat jari telunjuk sebagai tasyahud, isyarat kita dalam tasyahud. Nah, kenapa menggunakan jari telunjuk? Kenapa tidak diperbolehkan menggunakan jari-jari yang lain? Apa rahasianya menggunakan jari telunjuk? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa urat-urat yang ada di jari telunjuk itu, kalau kita teliti, kalau kita kaji, urat yang ada dalam jari telunjuk itu dekat atau bersambung ke dalam hati kita, sehingga kita mengucapkan illallah, berisyarat dengan telunjuk, langsung connect ke hati, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Esa, Tuhan satu-satunya yang mesti harus kita sembah, yang tiada Tuhan selain Allah. Jadi jari telunjuk itu hubungannya adalah dengan hati, sehingga kalau jari telunjuk itu luka, darahnya lebih banyak keluar dibandingkan dengan jari-jari yang lain. Kebenaran atau kepastian penjelasan ini wallahu a'lam, tetapi itulah ilmu yang sampai kepada kita. Mudah-mudahan 100% ini benar, dan ketika kita sadari, kita teliti, kita hayati, mengucapkan illallah dalam salat itu langsung menusuk ke hati, maka bekasnya nanti akan lebih jauh berkesan dibandingkan kalau kita tidak menghayati pengucapan illallah itu hanya sebatas lewat saja, maka kesannya tidak terasa. Nah, itulah rahasia kenapa harus menggunakan jari telunjuk. Nah, Syekh Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fikih yang berbentuk nazam, syair-syair, menjelaskan wa inda illallahu fal muhallilah irfa' li tauhidil ladzi salaitalah. Ketika mengucapkan lafaz illallah, maka angkatlah jari telunjuk untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang engkau menyembah salat kepadanya. Nah, inilah rahasia dan waktu mengangkat jari telunjuk. Fatwa lain para ulama adalah hasil pemahaman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sintain aw fil arba'i yadha'u yadayhi ala rukbatayhi thumma asyara bi usbu'ihi. Apabila Nabi SAW duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, kemudian berisyarat dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Sunan An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i juz 2 halaman 227. Ya, itu rahasia, dalil dan fatwa ulama mengenai kapan waktunya kita mengangkat jari telunjuk. Wallahu a'lam.